kata-kata apa yang sangat menentukan, yang paling penting? Coba kita pikirkan, please. Ada orang yang mau bicara? Dari sekian ayat ini, kata-kata apa yang paling penting di tempat hal ini? Bernubuat, mengenal. I think yang sangat menentukan bukan kita melakukan nubuatan terus apa tidak, tetapi apa yang dikatakan oleh Dia itu Tuhan kita. Amin. Di sini mengatakan mengenal. Aku tidak mengenalmu. Let's flashback sedikit. Kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, ataukah kita mengenal Dia, atau lebih penting Dia mengenal Tuhan? Terima kasih untuk Pak Chandra, untuk Ibu Isya yang berkesempatan untuk memberikan sharing pada malam hari ini. Ngomong-ngomong, katanya tempat ini sudah gimana? Pertemuan 20 tahun lamanya. Kita beri tepuk tangan untuk kesetiaan di dalam pelayanan Tuhan. Puji Tuhan, hanya semasa waktu COVID 4 tahun berhenti ya. Iya. Tetapi apapun tetap kita berkumpul kembali. Amin. Tahukah rahasia hidup kita sekarang ini, apalagi tengah-tengah, I don't know, usia kita ini semuanya cukup berlanjut, tapi walaupun terminasi dunia sekarang ini mengatakan umur-umur kita ini 60-70, ya masih, katakan masih tua-tua muda gitu ya. Kita tetap semangat. Amin. Nah, di dalam keadaan begini inilah kita sungguh satu kebahagiaan tersendiri dimanapun kita berkumpul sharing firman Tuhan. Itu adalah satu hal yang sungguh kita butuhkan sekali apapun yang terjadi. Amin. Itu rahasia hidup kita ini, supaya kita ini senantiasa penuh syukur, penuh sukacita, dan bahkan saya sering katakan ini wajah-wajah yang di sini ini, aduh teman-teman udah lama semuanya. Amin. Puluhan tahun. Pak Edwin misalkan, coba tadi katakan awet muda dari dulu gitu terus. Apa rahasianya ya? Saya katakan yaitu di dalam firman Tuhan penuh sukacita. Amin. Iya. Baik, Bapak Ibu, kesempatan baik ini saya ingin sharingkan satu tema. Mungkin coba pikiran pemahaman kita sedikit coba dikesampingkan dulu. Kita hanya fokus kepada apa firman Tuhan dikatakan. Amin. Memang itulah satu-satu landasan yang kita perlukan. Terpetik, yaitu tema tidak lain adalah mengenalnya dan memuliakannya. Mengenalnya ini dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Apa sih artinya ini? Dan ini saya kira sangat penting sekali untuk kita sungguh-sungguh. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua yang ada di sini, di dalam iman yang kita gandrungin ini tiap hari, I don't know, at least we are talking about 5 years, 10 years, dan bahkan I'm sure Pak Chandra dan itu mungkin sudah Pak Harun 30, 40, bahkan mungkin 50 years, who knows, ini semua jenjang hidup yang begitu lama sudah berjalan. Pengenalan kita kepada Tuhan itu bagaimana? Inilah yang menjadi pertanyaan yang sering kita gumuli. Dulu saya pernah, ini sedikit sharing mengenai diri saya sendiri. Saya pernah mengalami satu, we call it vacuum, yaitu vakum di dalam apa ini, iman itu. Karena apa? Sibuk dengan sana sini pelayanan ini itu di gereja maupun di JDN, pertemuan dengan doa after doa, bahkan doa itu dimobilisasi sampai berapa? 400 kota lebih serentak diadakan. Wow. Ini seolah-olah jeripayah kita dan sungguh satu kegiatan yang baik untuk supaya kita mengisi kerohanian kita. Namun pada satu titik saya mulai berpikir, apakah ini kehendak Tuhan ataukah ini kemauan pikiran manusia ini yang mendorong ini semuanya? Kok rasanya ada hal yang kurang begitu ya. Nah, pada satu titik kembali terakhir kita menemukan firman-firman yang sungguh begitu dahsyat, luar biasa, mengisi di tengah-tengah setiap keimanan kita di dalam Tuhan kita. Mari kita sharing-sharing. Ini tujuannya gini, pertemuan beginian ini, kita nih semua hal yang sama, nggak ada bedanya. Saya nggak tahu tadi masuk terus dijulukin pendeta-pendeta. Saya kira ini mungkin
postingan dari Ibu Fani ini yang ngomong soal pendidikan. Kita ini sama-sama businessman, amin? Nggak ada bedanya. No kind of whatsoever interest di dalam di dalam posisi tertentu, enggak. We are free in Christ, amin? Untuk itu supaya kita benar-benar sharing, untuk kita pahami bersama dengan baik. Nah, untuk itu next please. Ini sedikit manual, sorry. Terbetik di dalam Ibrani, saya kira mungkin lebih baik ini ya. Ibrani 5, ini satu seperti tadi yang kita katakan, jenjang hidup kita dalam Tuhan itu sudah sekian lama. Nah, ini ada satu, we call it warning atau apa. Ibrani 5 mengatakan demikian. Dari sudut waktu, barang siapa masih memerlukan susu, itu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, ini yang dimaksud susu ini ya tentunya kita tahu kalau bayi belum dewasa itulah yang dianggap susu begitu. Nah, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Apa yang dimaksud dewasa ini? Kalau kita melihat dari English translation-nya jelas sekali, tidak lain diartikan spiritual senses in Christ. Segala hal tentang pemahaman Kristus kita perlu menginterpretasikan, develop suatu interpretasi di dalam spiritual senses. No longer only physical, tetapi yes, dari some more level yang perlu kita tingkatkan, yaitu di dalam spiritual senses in Christ itulah menuju kedewasaan kita di dalam keimanan kita. Saya kira ini satu hal yang penting untuk kita alami, untuk kita ketahui, untuk kita tumbuhkan dengan baik. Oleh karena ini sesungguhnya mengandung segala kehendak, keinginan Tuhan yang sungguh menjadi semua yang kita perlukan ini. Nah, maka itu ayat selanjutnya dikatakan gini, ini nyambung semua nih. Now is the time for us to progress. Nah, inilah cerminan kita semua. Apakah kita cukup dengan tiap hari hidup begini, kumpul-kumpul, terus begini, terus pulang seolah-olah lewat begitu aja? Aduh, dikuatkan dengan firman yang baik untuk diriku. Tetapi apakah lebih daripada itu, apa yang Tuhan sesungguhnya menginginkan? Setelah Tuhan memberikan kebaikan kita yang sudah kita cicipi, setiap kita saya yakin percaya sudah mengalami ini semua, kesaksian demi kesaksian pasti dia. Lebih daripada itu, kita perlu lagi meningkatkan dalam hal ini, yaitu mengenal. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas, mengenal dia lebih daripada sebelumnya. That's we call it dewasa. That's we call it, we have to understand spiritual senses in Christ. Maka itu himbauan dari Ibrani ini mengatakan now is the time supaya kita progress into perfection, dikatakan itu. Supaya kita terus menyempurnakan. Kolose 1 ayat 27 mengatakan rahasia ini besar yang berabad-abad dicari-cari orang-orang. Nah, akhirnya we know that Christ is already in you, in me, in every one of us. Nah, dengan katakan ayat selanjutnya tidak tertera di sini, cuma sekilas saja. Dengan segala hikmat, dengan segala ajaran, dengan segala nasihat, kita ingin men-sharingkan, membawa setiap orang-orang percaya itu masuk ke dalam kesempurnaan Kristus. Nah, inilah hal pertumbuhan yang perlu kita ikutin terus untuk kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan itu. Next please. Ya. Nah, sedikit ini sebagai penekanan, dua penekanan penting. Amsal 25 ini kemana-mana saya juga ingin selalu sharingkan, yaitu dikatakan, nah again ini in English is much better off. Jadi Tuhan itu menutupi, mengcover revelation. Revelation itu perlu satu upaya untuk kita merenungkan, untuk kita benar-benar untuk bisa memahami. Nah, artinya adalah mengcover revelation ini tentang firman-Nya Dia. Bahkan dikatakan di sini disimpan di dalam satu tempat untuk kemuliaannya Dia. Wow. Kemuliaannya Dia itu tidak semata-mata terus terbuka begitu saja, tidak. Tetapi justru ayat ini mengatakan, yaitu tertutupi, tercover dengan tertentu untuk supaya kita menemukan kemuliaannya Dia. Makanya next ayat mengatakan honor of kings. Kings di sini kings kecil.
Tidak lain untuk kita-kita ini, orang-orang yang beriman, yang percaya. Bukankah kita memang statusnya menjadi king-king kecil ini? Amin. Nah, inilah ownernya untuk apa? Thoroughly search out the deeper meaning. Yaitu kita perlu terus menelaah, pelan-pelan kita mempertumbuhkan semuanya ini untuk search out the deeper meaning of apa? Of all that God says. Jadi segalanya, semuanya firman Tuhan itu kita perlu search out supaya we find apa? The deeper meaning of it. Nah, inilah hal yang sebagai penekanan terlebih dahulu. Next please. Nah, maka itu saya terbetik dengan ini ayat pertama yang saya ingin sharingkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sering kita bahas. That is we call it apa? Ayat yang horrible, yang menakutkan. Banyak orang kalau membaca ayat ini jadi gimana, seolah bagaimana gitu ya. Karena dikatakan gini, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat juga demi namamu. Ini yang sudah semua kita lihat, semua saksikan, bahkan diri kita sendiri, kita pun melakukan ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. I will openly talk to you. Dikatakan begitu. Aku tidak pernah mengenalmu. Mengenal di sini ada dikatakan dengan apa? Ginosko ini. Nah, inilah perlu kita sharingkan pada malam hari ini. Sesungguhnya ayat ini begitu penting. Ya kan? Baik ya kita mungkin sering melihat hamba-hamba Tuhan itu dianggapnya yang mengadakan doa mujizat, padahal fungsi-fungsi kita enggak lain. Kita pun sama, ya kan, semuanya untuk melakukan hal ini. Enyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, that is a very very important ayat yang kita perlu renungkan baik-baik. Nah, coba kalau dari seluruh ayat ini kita coba refresh sedikit. Kata-kata apa yang sangat menentukan, yang paling penting? Coba kita pikirkan. Please. Ada orang yang mau bicara? Dari sekian ayat ini, kata-kata apa yang paling penting di tempat hal ini? Bernubuat, mengenal. I think yang sangat menentukan bukan kita melakukan nubuatan terus apa tidak, tetapi apa yang dikatakan oleh Dia itu Tuhan kita. Amin. Di sini mengatakan mengenal. Aku tidak mengenalmu. Let's flashback sedikit. Kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, ataukah kita mengenal Dia, atau lebih penting Dia mengenal kita? Well, that is exactly reflecting ayat ini. Seolah-olah sudah melakukan ini itu, pasti Tuhan mengenalnya. Tetapi yang lebih penting daripada segalanya adalah bagi Tuhan bagaimana sesungguhnya mengenal kita ini. Amin. Next please. Ya. Nah, dari situlah kita perlu coba mengenal rupanya ginosko tadi itu sangat penting sekali. Banyak orang menginterpretasikan ayat itu, loh kan gini, itu apa? Itu semua sejajar dengan apa posisi kita. Karena itu semua refer kepada orang-orang percaya, melakukan doa, mujizat, penyembuhan dan semuanya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang sudah terpenuhi semuanya ini. Tetapi Tuhan masih mengatakan demikian, enyaklah daripadaku. Bahkan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Nah, coba kita refresh juga. Begini, ini malam banyak ayat, tapi don't worry. Saya kira Pak Jo ini sudah ada filenya. Nanti kalau perlu, jadi jangan nyatet, tapi just please fokus on kitabnya, sharing ya kan, supaya kita benar-benar tidak divert gimana. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, ini correlate dengan ayat itu. Bukankah orang yang berseru-seru dengan suara kencang dan sebagainya, ini menandakan, and well, at least to show to the community, to show to the rest of the friends, bahwa I am very active, atau ini itu dan sebagainya. But Tuhan Yesus menegur, kamu memuliakan semua ini dengan hanya bibir, tetapi sesungguhnya hatinya ini jauh dari
daripadaku. Ini kalau kita melihat ayat atas bawahnya, tidak lain as a conclusion, yaitu Tuhan menegur gini, jangan mengabaikan firman. Atas oleh karena kepentingan diri kita mengabaikan firman. Wow, dari situ kita tahu yang dimaksud Tuhan di dalam kita punya memuliakan Dia dari hati, tidak lain itu didasari adalah firman itu. Bukan sekejap kata atau apa atau action yang ditujukan itu, tetapi firman inilah yang betul-betul harus berakar di dalam setiap hati kita semua. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya Tuhan ini sesungguhnya melihat dari dalam itu sendiri tentang firman, tentang bagaimana kita tahu tentang Dia itu, Sang Firman itu sendiri. Amin. Next coba ya. Nah, dari situlah kita harus mulai berpikir. Berarti Tuhan ini punya pemikirannya sendiri loh. Jangan kita selalu mengukur dengan pada umumnya, pada orang banyaknya. Maka itu sebagai ukuran untuk menentukan kita ini baik apa enggak, dinilai oleh orang-orang pada umumnya apa ini itu. Karena apa? Yesaya mengatakan ini semua ayat kita tahu, ya kan? Rancanganku ini bukan rancanganmu, ya kan? Dan jalanmu pun bukan jalanku. Jadi tingginya ini seperti tinggi langit dan bumi, antara rancanganku dengan rancanganmu. Nah, ini perlu kita benar-benar pikirkan. Berarti Tuhan ini memiliki cara berpikirnya itu sendiri, yang kita hanya temukan di dalam firman Tuhan itu. Kalau dulu kita sering mungkin flashback sedikit, berpikir dengar sini, dengar sana, ikut sini, ikut sana. That is fine, okay. Tetapi our bottom line, inners of our heart, itu kita perlu justru menelusuri dengan sungguh-sungguh bagaimana korelasi, bagaimana kita bisa memahami firman itu secara benar. Karena rancangannya Dia nih dengan rancangan kita nih beda. Jalannya juga beda, setinggi langit dan bumi, dikatakan demikian. Nah, inilah perlu kita, makanya inilah hal yang baik untuk setiap orang yang percaya. Diperlukan pertumbuhan di dalam firman, supaya kita benar-benar untuk sejalan dengan apa cara jalannya, cara pikirnya Tuhan itu. Next please. Coba lihatin dari sini. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, Bapak Ibu sekalian. Ini satu hentakan dalam turning point yang terakhir berapa tahun ini, yang selalu, yang kita ini gini, kebaikan Tuhan tuh kita ingin interpretasi, how good is God inside me so that I can express myself dengan segala kedirgantan kebaikan Tuhan di atas diri saya. Suka-suka ini akhirnya menjurus kemana? Menjurus diri kita sendiri yang dikemas di dalam ranah rohani. Perhatikan baik-baik. Ini ayat berulang-ulang Tuhan Yesus katakan, Matius, Markus semuanya ada, yaitu kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Kalau sekarang bicara soal menyangkal diri, Bapak Ibu sekalian, apalagi kita ini ya, seorang businessman, well, having certain good background yang dinilai oleh sekeliling kita semua, suka-suka. Nah, ini sifat kemanusiaannya ini pasti ada. Suka-suka kita ini ingin apa ini? Menonjolkan diri, ingin menunjukkan begini, which is normal we should say. Tetapi ayat ini mengatakan menyangkal diri itu tidak lain adalah apa? Yaitu kita ini hanya ingin berbicara tentang Dia. It's no longer about me, it's no longer about you. Tetapi Tuhan inilah, cara Tuhan ini. Pikirnya, jalannya itu beda dengan manusia. Karena Dia memang menginginkan bahwa kita ini benar-benar. Karena gini, kalau Dia menginginkan kita menyangkal diri, means apa? Kita nggak usah berbicara soal saya, I have done this, I have done that, I have accomplished ini, I have achieved, all kind of result like this, like that. It's no longer necessary. In front of God, we are nothing. Kita ini semua hanya pertolongannya dari Dia saja. Nah, makanya itulah kita perlu belajar bagaimana just focusing to Him. Next ayatnya coba.
kita dig out satu persatu untuk supaya kita menyambung pemahaman kita dalam pertumbuhan kita ini bagaimana. Efesus 4 mengatakan baik sekali, mengatakan gini, teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu dalam kasih kita bertumbuh. Perlu bertumbuh. Kemana arahnya? Di sini dikatakan segala hal ke arah Dia Kristus, yaitu kepala kita ini. Jadi waktu kita menelusuri semua kebenaran ini, wow, this is a big secret area. Saya yakin percaya Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita punya focusing seperti yang dikatakan di sini, segala hal itu mengarah kepada Dia. Kita akan menemukan satu dimensi yang luar biasa, besar sekali. Dan kita lama-kelamaan dari situ kita dikuatkan oleh karena kita arahnya kepada Dia. Seperti tadi dikatakan sebelumnya oleh Lukas juga, yaitu bukan diri kita tetapi sungguh kita memfokus kepada Dia. Nah, inilah hal-hal yang tadi saya katakan rancangan Dia, bukan rancangan kita. Jalannya pun beda. Nah, inilah cara bagaimana menuju ke bagaimana mengenal Dia secara lebih baik dan lebih benar. Next ya, please. Maka itu, kalau kita mengatakan mengenal, Yohanes 1 ini adalah kitab yang sangat inspiratif sekali. Pertama di dalam pasal 1 sudah ngomong gini, telah ada di dalam dunia. Tuhan Yesus itu telah ada dalam dunia, tetapi dikatakan di sini dunia ini dijadikan olehnya, yaitu melalui firman-Nya itu dijadikan sampai 6 hari dan sebagainya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Again, kata-kata di sini kalau bahasa aslinya adalah ginosko. Jadi dunia tidak mengenal Dia, dianggapnya jangan. Nah gini, saya dulu punya pemahaman gini, bagi kita orang percaya, yang penting apa? Mengenal nama Yesus. Amin. Betul, tidak salah. Dan membawa jiwa untuk mengenal kepada Dia. Nah, kata-kata mengenal ini, kalau kita merenungkan kembali ini adalah pengenalan awal-awal, fase-fase pertama. Tetapi sesungguhnya nanti kalau kita lihat apa yang diartikan, karena dikatakan dunia ini tidak mengenal Dia. Karena apa yang Dia inginkan itu bukan sekedar hanya mengenal nama, berseru nama. Makanya tadi dikatakan bibir berseru dengan kencang-kencang soal nama-nama. Bukan begitu, tetapi lebih daripada itu. Nah, coba nanti kita akan lihat. Maka itu inilah hal-hal yang ayat demi ayat Tuhan ingin membawa kita ke dalam arah pengenalan yang sesungguhnya Dia inginkan di tengah-tengah kita. Amin. Nah, next coba ayat selanjutnya. Nah, ini mulailah. Kata-kata ginosko, kalau kita melihat bahasa aslinya ini, ya kan? Tadi Yohanes 1 ayat 10, ini saya ambil dari Blue Bible, yaitu bicara soal apa, ada bahasa aslinya sedikit lah, supaya kita mulai mengenal. Nah di sini kan ginosko nih yang dimaksud, yang di bawah, yaitu new, tahu, mengenal, artinya Inggrisnya gitu ya. Nah inilah ginosko. Nah next coba. Apa arti ginosko yang sesungguhnya? Di sini dikatakan ginosko itu ya, di atas itu to learn, to know, come to know. Nah ini biasa, kita tahu, mengenal, mengetahui dan mempelajari dan semuanya. But then further explanation, explanation yang lebih lanjut yang ke bawahnya itu dikatakan sexual intercourse. Sorry to say, ini bukan bicara soal porno, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Amin. Kita coba menelusuri ayat sexual intercourse between a man and a woman. Wow, ini artinya apa? Mengenal yang Tuhan inginkan betul-betul adalah yang terdalam, yaitu seperti hubungan suami istri. Sudah menjadi satu yang tidak terpisahkan. Nah ini kata-kata ini sering kita dengar. Inilah kehendak Tuhan yang disebut mengenal. Karena dari bahasa aslinya inilah kita mulai menelusuri. Dunia tidak mengenalku. Jadi berarti yang Dia inginkan dari kita-kita ini, termasuk dunia, bukan sekedar mengenal nama Tuhan Yesus saja, tetapi yaitu bagaikan sexual intercourse, yaitu hubungan yang paling erat antara suami istri ini yang sudah menjadi satu daging. Nah ini kata-kata ini sering kita dengar.
Inilah yang Tuhan sesungguhnya menginginkannya itu. Mungkin tadi yang dimaksud Matius 7, pendeta-pendeta mengatakan gini, melakukan mujizat. Yes, mujizat terjadi. But then, kenapa? Karena Tuhan ingin memprotek dia punya firman. Kuasa dia dinyatakan di dalam pemberitaan kabar Injil itu, mujizat terjadi. That can happen. No wonder, dan itu semua bisa terjadi. Tetapi sesungguhnya kenapa dikatakan tidak mengenal? The problem is, karena hubungannya sesungguhnya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Yang sudah bersatu dengan Tuhan, yang mengenal sesungguhnya, is already inside us. Bukan masih di luar, masih tunggu, masih apa, bukan. Tuhan from the very beginning menginginkan ginosko ini terjadi di dalam setiap hati manusia yang percaya kepada dia. To search for the deeper meaning, untuk kita mengenal lebih dan lebih, supaya kita tidak terkecokkan dengan hal-hal apa yang di luar ini itu, tetapi yes, we stay firm in Christ, which is already inside us, sudah di dalam hubungan yang terintim, yang tidak terpisahkan. Bahkan Roma 8 ayat mengatakan, kasih Kristus apapun tidak akan bisa terpisahkan dari kita. Karena apa? Tuhan sesungguhnya menginginkan demikian. Jadi Tuhan tuh sudah all out. Dia sudah melakukan segalanya. Maka itu sampai mati di atas kayu salib. That is because of this. So that everyone know Him more and more. Go into the most deeper innerest meaning to build the relationship dengan dia. Wow, maka itu coba kita lihat next lagi ya. Tadi kan kita ambil pick up Matthew 7. Nah, ini dikatakan apa? Tidak mengenal, never knew you. Enyaklah aku tidak pernah mengenal engkau. Ini pun juga dengan kata-kata ginosko. Nah, inilah inti sesungguhnya dari ayat itu yang menjadi banyak orang berbimbang untuk mempertanyakan posisi saya di mana. Posisi saya sesungguhnya bagaimana. Jangan sampai end up dengan such situation yang enyaklah dari hadapanku. Selama kita pegang Tuhan dengan baik, and we know that kita ini memang build up innerest and closest relationship dengan Tuhan, then we very sure bahwa kita betul-betul ada dalam kehendaknya dan kita betul-betul bersatu dengan Dia. Amin. Nah, untuk itu next coba kita ituin. Maka itu jadi ginosko ini muncul di mana-mana. Coba search out. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita melihat ayat, contohnya seperti ini, ada ayat yang mengatakan, kalau engkau mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan apa? Bukan korban persembahan itu. Do you know perbedaannya apa kalau belas kasihan sama persembahan? Suka-suka persembahan itu correlate dengan apa? Our own pride, our own ability, our own apa? Mengekspresikan saya ini bisa mempersembahkan tuh. Bahkan mungkin persembahan aku lebih gede daripada yang lain dan sebagainya. All this kind of thing itu adalah hal-hal soal apa? Keakuannya itu bisa timbul karena apa? Karena persembahan itu yang dilakukan itu. Kita tahu semua ayat Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus, oh itu si apa emak tua itu yang satu koin yang kerincing, itulah yang terbesar, dia berikan persembahan. So that is make all the common sense-nya itu upside down. Nah, inilah kita perlu pahami dengan baik. Inilah yang dikatakan tadi Firman mengatakan, rancanganku ini bukan rancanganmu. Ya kan? Jalanku bukan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita coba go deeper and deeper supaya kita tahu. Ini semua adalah correlate dengan ginosko, yaitu mengenal, mengetahui, mengerti arti sesungguhnya apa yang Tuhan ungkapkan itu. Next please. Ya. Nah, maka itu tidak lain. Firman ini menjadi satu inti dari sharing pada malam hari ini. 2 Korintus 13 ayat 5, yaitu ujilah dirimu. Apakah kita tetap tegak di dalam Dia? Kalau kita tidak mengakui bahwa Christ is already in me, in you, ayat ini mengatakan selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Christ is already in us.
in every one of us. Ya kan? Kalau tidak demikian, tidak tahan uji loh. Ya kan? And in English translation lebih tegas lagi nih. Is not qualified. Kita tahu di dunia bisnis kita suka apply for the opportunity of the proyek atau gimana. Nah itu isi form, fill out the condition, sudah fulfill, di submit. But all of a sudden the reply says you are not disqualified. Means apa? Kita keluar, kita di luar, kita tidak diterima. Nah inilah sejalan dengan apa tadi yang di ayatnya, enyaklah dari hadapanku karena aku tidak mengenalmu. Kalau kita tidak meyakinin tegak bahwa mengatakan Kristus Yesus itu ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Nah, kenapa bisa gini? Kalau ada kesempatan lain mungkin kita bisa cerita lebih banyak lagi. What does it mean? Karena He is our Lord, He is Christ, He is the Spirit within us that He already finishing His job. Everything sudah done for us so that Christ is already in me, in you, in every one of us. Nah, untuk itulah supaya kita tegak di dalam Dia. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau kita memiliki pemahaman ini, that is true verses ini. Yaitu apa? Sewaktu kita dengar begini, dengar begitu, coba kita discern ourselves. Kita coba untuk meneliti kembali. Nah, in such a way, sudah kita ini benar-benar bersyukur karena pegangan kita, yaitu tahan uji, karena kita tahu Kristus is already in me, in you, and sudah menjadi satu di dalam pengenalannya itu. Amin. Itulah hal yang perlu kita gandrungin dengan baik supaya kita tahu and we stand firm in all the way di dalam perjalanan kita semua. Next please. Ya. Nah, untuk itulah coba renungkan ayat ini juga, kita mungkin sering sudah dengar, ya kan? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu ini rantingnya. Jadi kalau pokok anggur sama rantingnya ini hanya istilahnya apa? Nempel, ya kan? Nempel saja. Segalanya itu dari supply-nya dari yang pokoknya itu. Nutritionnya, apa segala macam, sampai membuahkannya ini semua dari pokoknya itu. So that is where we are. Kita ini never claim to be able to do this, to do that. No, unless kita connect dengan baik dengan pokoknya itu, yaitu anggur pokoknya, which is Christ Himself. Barang siapa tinggal, nah, yang so-called nempel itu bukan sekedar nempel mengetahui nama dan no, but we have to grow in understanding Him more and more. Nah, inilah diceritakan tinggal di dalam aku di dalam Dia. That is where ayat demi ayat meneguhkan kita bahwa kita perlu pemahaman itu dengan baik. Ia akan berbuah banyak. Wow, puji Tuhan. Kita renungkan baik perjalanan 20, 30, 50 tahun bahkan dalam Kristus. Apa yang kita cari? Kalau bukan buahnya. Karena buah itu kekal. Amin. Itulah bukan semata-mata physical. Physicalnya adalah, kalau istilah saya ini, berkat tambahan yang Tuhan izinkan untuk berikan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Selebihnya itu, yang kekekalan itu, that's we talk about spiritual gift, yaitu berkat-berkat rohani yang ditambah-tambahkan di tengah-tengah hidup kita ya ini. Seperti yang tadi dikatakan, mengenal lebih, karena ayat nanti akan mengatakan demikian, di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Again, karena our dependency di dalam perjalanan iman kita is only to Christ, nothing else. Bukan si A, si B, nama besar, boleh itu sebagai reference. But yes, we have to be firm to connect ourselves personally dengan our Lord who is Jesus Christ Himself. Amin. Maka itu demi ayat yang selanjutnya mengatakan gini, yang ditaburkan di tanah yang baik. Tanah yang baik ini kalau kita cerita dari ayat sebelumnya itu apa? Itu tanah itu represent apa? Our heart. Ya kan, our kemauan, inner being. Kita punya kehendak yang terdalam, bukan sekedar yang luarnya, yaitu tanah yang gembur, tanah yang subur,
tanah yang baik. Inilah yang dimaksud, yaitu yang mendengar firman Kristus dan mengerti. Wow, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Inilah yang perlu. Makanya saya sering di rumah itu, entah ya, bangun tidur udah mulai ingat ayat-ayat, terus mulai search out. I don't know. Inilah hal-hal yang memang perlu kita gandrungin gitu at the first place. Nah, dengan itu saya yakin percaya Bapak Ibu sekalian, kita ini semua businessman. Dengan itu kita harus tahu Kolose, seperti Kolose 3 ayat 2 mengatakan, segala harta, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan, itu semua rahasia Allah itu ada di dalam Kristus, ada di dalam Christ. Never worry, jangan dikira kita nih mengenal firman nih, itu hal-hal rohani. It's nothing to do with our physical world. No, everything is sourcing dari apa? Dari firmannya itu yang dikatakan itu. So then insight apa? Kita dipertumbuhkan, kita mendapatkan makanan yang segar, yang baik. Tiap hari kita disemangatkan. Walaupun di tengah-tengah kita ada problem ini itu, well, that is unavoidable. Di tengah-tengah setiap hidup kita, apalagi kita nih semua para businessman, ya kan? Tetapi itulah sumber yang kita peroleh untuk memperoleh apa? Hikmat, pengetahuan, semangat, dan semuanya ini kita peroleh untuk kita melakukan our daily job, untuk melakukan kita punya usaha, itu semua sourcingnya is only from Him. Jangan disconnect, jangan selalu punya berpikiran ini adalah, ini pekerjaan pendeta, terus kita nih businessman lain. You know, in the New Testament, yang namanya imamat rajani, dua fungsi itu is already applied everyone in Christ. Orang-orang yang percaya ini membawa dua fungsi itu, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini seperti apa? Generasi yang bangsa yang terpilih, imamat rajani, ya kan? Jadi imamat rajani, dua fungsi ini sudah ada melekat di setiap orang-orang yang percaya. Kenapa? Do you know what happened sewaktu Tuhan crucified on the cross? Tirainya itu terbelah. Terbelah means what? Dari mana? Dari ruang Maha Kudus. Kalau ini diibaratkan oleh bangsa Yahudi dulunya adalah Tuhan Allah bersemayam di ruang Maha Kudus. Itulah yang disebut oleh orang Yahudi surganya. Surga ini jangan dipikirkan yang di jauh-jauh di langit. Surganya itu justru reflecting ada di dalam tengah-tengah temple of God-nya itu, yang ruang Maha Kudus itu. Tetapi sewaktu dia sudah crucified, itu tirainya itu terbelah. Means what? Tuhan sudah tidak mau lagi tinggal, I don't know, ukurannya mungkin 2 kali 3 atau bagaimana. It's such a small place. No longer He wants to do that. Dia mau apa? Mencar sebagai roh spiritnya itu merasuk ke setiap orang-orang yang percaya ini. Amin. Bukan kita yang di Jakarta, di Tokyo, di Amerika, di Eropa. Itulah, that is His Spirit is nowadays spreading over and reaching out every heart who believe in Him. Nah, inilah jadi makna-makna daripada itu yang dia ingin nyatakan, bahwa dia ini ingin sungguh build up relationship dengan kita yang terdalam terbaik, karena He is already in us, in every one of us. Nah, kalau kita mengerti ini, dikatakan di firman kita mengerti, kitanya akan berbuah. So berbuah ini is not depend on our achievement, our accomplishment, atau our good deed, ini itu, membangun ini, membangun itu. That is fine. Oke, tentu itu ada hal yang diperlukan. Tetapi at the first place yang Tuhan nyatakan, sebutkan oleh firman-Nya dia sendiri, sewaktu kita mengerti, mengenal, then kita immediately out of that, kita mulai berbuah. Ada yang 100, 60, 30, doesn't matter. Tiap orang beda-beda.
Tetapi kita perlu aiming for better and better. Dari 30 menjadi 60, and next menjadi 100, dan selanjutnya. Inilah jenjang-jenjang yang kita akan jalanin, yang kita ingin pertumbuhkan dengan senantiasa untuk bertumbuh dengan baik di dalam Dia. Wow, di tengah-tengah ini semua, sewaktu kita boleh berbuah, kita mengerti dengan baik. Nah, seperti katakan gini, seperti kirbat. Dikatakan di dalam ayat yang tidak tertulis ini, kirbat lama, kirbat baru. Tuhan mengatakan apa? Tidak bisa dicampur jadi satu. Memang pemahaman kita dalam Kristus, that is really revealing all the newest thing, yaitu hal-hal baru yang timbul di dalam Kristus ini. Jadi yang lama ini sudah gak bisa contain, udah gak bisa menerima ini. Makanya kalau dicampur akan apa? Robek, akan rusak. Nah, inilah hal yang perlu kita renungkan dengan baik. He is bringing everything new to us. Hidup semuanya di dalam aspek setiap kita. Sewaktu kita mengalami banyak kesulitan, Dia yang akan menghidupkan kita. Yakinin, percaya, sewaktu kita melakukan semuanya ini, Dia sesungguhnya adalah kekuatan kita yang luar biasa. Bahkan Dia memberikan perumpamaan apa? Yaitu seperti apa? Menemukan apa? Harta yang terpendam. Kemudian terpendam dengan penuh sukacita. Dikatakan apa? Pedagangnya itu menjual semua yang lama untuk membeli harta yang terpendam ini. Is that talking about physical matter? Seperti kita punya apa? Entah apa harta atau entah tambang emas atau gimana. Apakah ini yang dimaksud? Bukan. Yang dimaksud tidak lain, pemahaman yang lama itulah akan dibuang, akan dijual, udah nggak ada sisanya lah istilah itu. Betul, katakan segalanya akan dijual. Nah, untuk apa? Memperoleh harta kekayaan yang baru itu. That is Christ. That is Dia punya kehadiran di tengah-tengah setiap hidup ini yang membawa kita bertumbuh. Nah, all kind of aspect dari ayat demi ayat supaya kita merenungkan dengan baik. Betul dan luar biasa bahwa Dia menginginkan betul-betul melekat di setiap hati kita, dan arah kita untuk kita mengimani Dia, arahnya hanya kepada Dia. Kita perlu melepaskan diri kita. It's no longer me, tapi betul-betul ada Kristus. Dan herannya dengan kita melakukan ini, entah bagaimana kita ini mendapatkan semangat yang baru, kita mendapatkan hikmat yang baru. Tuntunan Tuhan itu selalu ajaib, hari melepas hari. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal kita yang terbaik. Kita sudah tidak ditakut-takutin lagi. Ancaman Matius 7 itu sudah nggak ada di tengah-tengah pemikiran kita lagi. Atau nanti gini, nanti gitu, saya dipilih apa enggak. Udah no longer with this kind of problem anymore. Karena kita meyakini dengan teguh, karena kita senantiasa ingin bertumbuh, memahami, dan betul-betul mengenal Dia. Ginosko ini yang sudah benar-benar intim, satu tubuh, satu daging bersama Dia ini, untuk kita berjalan menuju apa yang kita akan lakukan. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, biarlah kita dikuatkan di tengah-tengah apapun badai ataupun problemnya yang ada. Yes, teguh di dalam iman bahwa kita tahan uji. Kita tahu bahwa Christ is already in you, in me, and everyone. Next please, ya. Ya. No, tadi yang satu sebelumnya. Ya. Ini adalah hal yang terakhir. Yohanes 14 mengatakan demikian. Mengasihi aku ini menuruti firman-Ku. Saya sering sharingkan ini karena apa? Penting. Mengasihi Dia ini bukan sekedar our deed. Oh ya, dengan orang baik, dengan orang very warm, ya kan, very relasi yang baik, tapi pulang rumah mungkin different story and again, atau gimana kita nggak tahu. It's not like that, ya kan. Dikatakan mengasihi Dia itu tidak lain itu menuruti firman-Nya. Kembali tidak lain adalah firman demi firman, firman demi firman. Sewaktu kita mengerti, kita menuruti, itu baru benar-benar dihitung oleh Tuhan bahwa you love me more and more.
Ya kan? Nah, apa dampaknya dari itu? Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian, sewaktu kita memahaminya dengan baik, Dia udah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita semua, karena kita sudah melekat bersama dengan Dia. Pahami dengan baik, and then betul-betul camkan di tengah-tengah hati pikiran kita, renewing our mind, supaya kita tahu inilah betul-betul kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan sedemikian rupa sehingga ayat ini betul-betul terjadi di tengah-tengah hidup setiap kita semua. Nah, Roma 8 ini adalah ayat yang terkenal, juga saya sering bawain. Karena apa? Ini menyangkut bagi yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia itu bukan sekedar aktif begini, itu rutinitas, mundar-mandir, muter-muter begitu, bukan. Yaitu mengasihi itu adalah menuruti firman-Nya itu, mengenal firman-Nya itu lebih dan lebih, dan mengerti dan berbuah. Itulah yang Tuhan inginkan semua ini, untuk kita betul-betul didorong bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman-Nya, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mengikuti ini itu, tetapi yes, go deeper into ourselves to know Him more and more. Inilah apa yang Dia kehendaki sedemikian rupa. Sekarang dikatakan Paulus mendapat revelation dari Tuhan, turut bekerja Tuhan di dalam segala sesuatu. Bukan hanya partial ini itu, di dalam segala sesuatu. Baik adalah masalah kesehatan, bisnis, masalah problema dengan anak, dengan apa, dan whatsoever. Ini semua di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan ini kita yakini bahwa sungguh kita mengasihi Dia, karena kita senantiasa deeper into our understanding di dalam firman-Nya itu, dan betul-betul memang Dia sudah ada di tengah-tengah hidup kita, dan untuk itulah kita layak untuk menerima yang Dia mengatakan, I know you more and more. Amin. It's not seperti apa yang dikatakan, melakukan ini itu dengan bibir berbicara keras-keras, tetapi akhirnya enyaklah dari hadapanku, karena aku tidak mengenalmu. Kan tidak mengenal firman-Nya dengan baik, dengan sesungguhnya. Inilah yang diperlukan menjadi dorongan setiap kita semua. Dengan itu Bapak Ibu sekalian, itulah konektivitas sewaktu kita membawakan rohani firman itu, is very close relate dengan hidup kita sehari-hari, karena kebaikan Tuhan itu akan menyertai bagi setiap orang yang benar-benar mengenal Dia. Jadi bukan saja kita bagaimana mengenal, tapi Dia juga pun mengenal kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semua baik, semua baik. Itu ada. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Renungkan baik-baik di mana kita berada pun. Sewaktu Dia mengenal kita, puji Tuhan, kita dibawakan ke dalam semua ranahnya Dia yang terbaik. Karena di dalam segala sesuatu, kebaikan Tuhan menyertai setiap kita semua. Oh, puji Tuhan, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku bermakna. Yes Lord, sekali lagi, semua baik Tuhan Yesus, haleluya. Semua baik, semua. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi berarti Tuhan, sewaktu kita benar-benar Engkau kenal kepada kita semua. Hidupku ada di tengah-tengah hidup kita semuanya. Hubungan kita adalah satu roh bersama dengan Dia, bukan lagi terpisah, bukan lagi yang itu. Biarlah kami mengenalmu lebih dan lebih Tuhan. Terima kasih pertemuan yang Kau beri. Semua baik Tuhan. Haleluya Yesus. Baik, semua baik. Apa
hidupku, Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku Tuhan, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran, terima kasih untuk semua firman yang Kau taburkan di setiap hati kami. Biarlah Engkau mengenal kami lebih dengan lebih, sewaktu kami sungguh mengerti firman, sungguh mengerti apa yang telah Kau lakukan tengah setiap kami. Kami syukuri Tuhan, oleh karena sungguh di dalam tengah-tengah ginosko yang Engkau taburkan di tengah hati setiap kami semua, tidak pernah lagi Engkau meninggalkan kami. Di dalam segala hal Engkau membawakan kebaikan bagi setiap kami semua. Kami syukuri, terima kasih. Berkati setiap teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, baik dimanapun berada, di tengah-tengah perjalanan apapun, tentang semua pertumbuhan dan kesehatan bisnis, ataupun juga dengan relasi satu dengan yang lainnya. Tuhan, Engkau sertai, Engkau jamah, karena buah-buahmu ini akan melebat di tengah-tengah setiap hidup kita semua, membawakan semua kebaikan-Mu yang dinyatakan, yang menjadi saksi hidupmu di tengah-tengah setiap hidup kita semua. Berkati setiap kita semua, ya Tuhan, kami serukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin, amin. Terima kasih atensinya sahabat sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all.